dan semua di ya, selamat pagi Kalina, Pak Gun. Kenapa? Bukan di-nya laptop inisial. Jadi kita mau langsung ambil kutipan full saja ya. Kita baca kutipan fullnya dari mana lagi ini? Kita belum tahu ya. Dari Science of the Times, Agustus 23, 1899, paragraf 10. Kalau dari AH-nya, dia AH 197. Poin 1 dan 2. Oke. Ini agak panjang, coba kita bagi dua dulu. AH cuma sampai di sini. Jadi kita mau bagi dua ya. AH cuma sampai di sini. Kita mau bagi dua. Terjemahan dulu ya. Oke. Yes. Boleh kita minta Pak Gun, boleh baca Pak Gun? Halo Pak Gun, selamat pagi. Pagi, men. Ya. 197, the little itu. Anak-anak. Ya, anak-anak kecil harus dengan hati-hati ditenangkan ketika berada dalam kesulitan. Anak-anak di antara masa bayi dan masa pra dewasa dan masa pria dewasa dan masa wanita dewasa umumnya tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya mereka miliki. Dibutuhkan ibu-ibu yang sangat ingin membimbing anak-anak mereka sehingga mereka akan menghargai diri mereka sebagai bagian dari apa ya? Dari keluarga. Biarkan ibu berbicara dengan anak-anaknya tentang harapan dan kesulitan mereka. Marilah orang tua mengingat bahwa anak-anak mereka harus dirawat lebih senang daripada kepada orang asing. Mereka harus dijaga dalam suasana yang cerah di bawah bimbingan ibu. Oke. Sekarang kita baca bawahnya lagi. Kita bakal tanya pertanyaan ya. Jadi make sure saat dibaca bisa didengarkan dan disimak. Ini bagus.
Saya pakai aja. Halo Pak Gun, boleh lanjut yang ini? Pak Gun sudah nggak ada? Oh iya. Pak Gun nggak ada ya? Oh masih ada kok. Halo Pak Gun. Anak-anak. Ya. Pak Gun baru dibuka mic-nya. Coba. Sorry Pak Gun. Sudah buka. Iya. Diulang, Win. Boleh baca lagi. Ya. Dibutuhkan penurutan dan jangan biarkan diri Anda berbicara sembarangan dengan anak-anak Anda karena kelakuan Anda dan kata-kata Anda adalah buku pelajaran mereka. Bantu mereka dengan ketenangan, dengan lemah lembut selama periode hidup mereka. Biarlah sinar matahari kehadiran Anda membuat sinar matahari di hati mereka. Anak laki-laki dan perempuan yang sedang bertumbuh ini merasa sangat sensitif dan dengan kekerasan Anda dapat merusak seluruh hidup mereka. Hati-hati, Ibu. Jangan memarahi atau membentak karena itu tidak pernah membantu. Oke. Terima kasih Pak Gun. Ya. Coba. Boleh aku tanya ke Pak Gun dulu lah yang baca ya. Pak Gun, ini benar atau salah? Dari Anak-anak kecil perlu dengan hati-hati diberi ketenangan. Benar. Kalau kamu boleh bisa jawab nomor 2. Ada tonton uning Pak Gun. Dawin. Nomor 2 benar atau salah? Anak-anak di masa bayi dan belia dewasa dan pada sungguh kurang berperhatian. Iya benar, Win. Benar. Oke. Jawabannya salah ya. Anak-anak di masa bayi dan biasanya anak-anak pada periode biasanya tidak mendapat perhatian yang harusnya dia dapat. Emang salah sih jawabannya. Tapi di sini benar gitu lah. Enggak. Yang aku tahu, apakah kalimat ini benar berdasarkan kalimat itu salah. Yang benar apa namanya? Yang benar seharusnya mendapat. Kalau di sini kan tidak mendapat. Kurang mendapatkan kan, kurang mendapatkan perhatian, seharusnya mendapatkan perhatian. Jawabannya ya. Nah, kita baca lagi. Anak-anak di masa bayi dan masa pria dewasa dan wanita dewasa. Anak-anak pada periode antara masa bayi dan masa dewasa biasanya tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya didapat. Kita nggak bisa dapat yang benar kalau tadi pas dibaca ada satu kata yang hilang. Jadi benar-benar kita mau supaya satu kata pun kita perhatikan. Anak-anak pada periode antara masa bayi dan masa dewasa biasanya tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya dia dapat.
Gak apa-apa. Kurang berikan yang mereka harus dapatkan. Healthy. Halo, Healthy. Boleh Om Konyep. Selamat pagi Om Konyep. Pagi Win. Benar atau Biarlah salah? anak-anak ya. Biarlah anak-anakmu menceritakan harapan dan kesulitan mereka kepadamu. Ini benar. Oke. Berdasarkan kutipan di atas, ini juga salah ya. Oh, Nanti kita baca lagi di atas. Apa yang Ya. sebenarnya kita baca. ya Win ya. Jadi bukan main nggak kita baca, tapi kita masih ada dalam PCI kan. Karena kalimat-kalimat ini kita sengaja pilih, karena ini sering kita dengar dari renungan pagi kemarin. Tapi bukan itu yang sekarang lagi dibahas. Oke. Kita tanya nomor 4. Kita tanya Kanika. Halo Kanika. Halo Kanika. Kak Nika lagi Karbati, Kak. Oh, ini siapa? Agus, Daniel. Daniel, Kak, Daniel. Tadi baca Daniel. Tadi Daniel baca nggak? Baca ya? Dengar ya tadi ya? Atau baca nggak tadi? Atau nggak baca, Daniel? Halo Daniel. Daniel. Soalnya aku baru ikut, Kak, baru bangun. Halo Win, buka Nika di sini Win. Tadi ikut baca Kak, ikut dengar yang Pak Gun baca ya? Aku ikut dengar. Nomor 4, berdasarkan yang dibaca, benar atau salah? Benar Win. Oke. Jawabannya salah juga ya. Wih. Aku coba ya. Coba ini baca lagi soal-soal ini. Dan kita coba baca lagi di atas. Kita perhatikan lagi ya. Kita perhatikan lagi. Boleh Pak Gun baca lagi Pak Gun. Dari awal. Kalimat pertama. Harus dengan hati-hati ditenangkan ketika berada dalam kesulitan. Anak-anak di antara masa bayi dan masa pria dewasa dan masa wanita dewasa umumnya tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya mereka miliki. Dibutuhkan ibu-ibu yang sangat ingin membimbing anak-anak mereka sehingga mereka bagian dari keluarga. Biarkan ibu berbicara dengan anak-anaknya tentang harapan dan kesulitan mereka. Marilah orang tua mengingat bahwa anak-anak mereka harus dirawat lebih senang daripada kepada orang masing-masing. Mereka harus dijaga dalam suasana yang cerah di bawah bimbingan ibu. Oke. Kita bisa dulu ya. Kita lihat kira-kira apa yang perlu diganti. Di situ. Soal nomor berapa? Nomor 2 tadi.
Antara. Di antara. Tadi ada Win, betul itu. Soalnya Omiknya apa omiknya? Apa yang perlu diganti? biarlah ibu-ibu apa ya tadi? Nomor 2, apa yang mau Di diganti antara. supaya Ada kata di antara. Win. Oke. Di sidang dibilang tidak mendapat. Sekarang aku ganti ini dengan jawabannya tadi yang Kanika bilang. Anak-anak antara. Jadi apakah tidak mendapat perhatian di masa bayinya atau di antara masa bayi sampai nanti sudah besar di antara itu? Jadi patokan ujung-ujungnya apa? Ujung awal apa? Bayi, ujung Anak akhir dari bayi. pria dewasa. Di antara ujung itu, disitulah tidak mendapat apa? Perhatian yang harus didapatkan. Bayi diperhatikan nggak? Iya. Tapi pas dari bayi sudah mulai besar sampai nanti dewasa, nggak ada perhatian lagi. Yang kayak diberikan waktu di bayi lah. Wajar ya. Jadi waktu di bayi dapat, setelah masa pria dewasa itu nggak dapat gitu. Iya, Atau dari diantaranya bayi sampai dewasa. apa ini? Kan itu di antara masa bayi dan masa pria dewasa. Jadi dapat perhatiannya di bayi aja atau dari bayi sampai dewasa nggak dapat gitu? Dari antara bayi. Jadi bayi pasti dapat kan? Umumnya dari. Tapi setelah sudah perhatian itu sudah mulai kurang nggak? Kira-kira kalau udah bisa mulai bayinya makan sendiri atau apa? Kurang dan makin lama makin sibuk. Dengan kebutuhan juga makin besar, jadi nggak ada perhatian lagi. Kita udah bacakan kemarin. Jadi yang dicari waktu sudah nggak ada lagi karena kebutuhan. Yeah. Jadi dari antara masa bayinya sebenarnya sampai masa pria dewasa. Jadi masa pria dewasa kira-kira ini sampai ujungnya dilepas untuk berumah tangga sendiri kan? Iya. Dari situ sampai dia pas sendiri. Sekarang ada anak yang menikah tapi nggak pernah minta nasihat orang tuanya. Maksudnya gimana sih Pak kita mau ini? Ada kan? Banyak orang makan menikah nggak perlu tanya-tanya orang tuanya apa yang perlu dipelajari dari pengalaman orang. Ya, sebenarnya orang tua bisa ceritakan supaya nggak dilakukan di masa pernikahan nanti. Nomor 3. Ada yang perhatikan nggak? Ada. Anak-anak ibu, biarkan ibu berbicara dengan anak-anakmu tentang harapan dan kesulitan mereka kepadamu. Jadi siapa yang harus mengajak itu? Ibu. Ini kalimatnya bilang anak-anak cerita harapan. Padahal di atas dibilang ibu yang harus ajak supaya dia ngomong. Betul. Ini kita dengar pagi kemarin katanya benarkan itu ya. Padahal di gitu kan. Iya Kak Alvin, iya Kukar. Oke, sekarang lihat. Sekarang aku pakai kata mengajak di sini nomor 4. Benar atau salah? Kita baca yang ini salah. Berhati-hatilah agar Anda tidak bersikap kasar kepada anak Anda, baik dalam hal berbicara dan tabiat Anda. Dibutuhkan penurutan dan jangan biarkan diri Anda berbicara sembarangan dengan anak-anak Anda,
Karena kelakuan Anda dan kata-kata Anda adalah buku pelajaran mereka. Bantu mereka dengan ketenangan, dengan lemah lembut selama periode hidup mereka. Jadi selama periode hidup mereka, apakah tadi dibilang antara bayi dan dewasa? Itu. Iya. Betul. Biarlah sinar matahari kehadiran Anda membuat sinar matahari di hati mereka. Anak laki-laki dan perempuan yang sedang bertumbuh ini merasa sangat sensitif, dan dengan kekasaran, Anda dapat merusak seluruh hidup mereka. Hati-hati, Ibu, jangan memarahi atau membentak, karena itu tidak pernah membantu. Nomor 4, saya bisa membantu anak saya dengan sering mengajak mereka berbicara. Salah. Yang benarnya dengan kata-kata dan Dan tabiat. apa itu? Berbicara, tambah, dan tabiat. Coba lihat yang sebenarnya Ini saya bisa membantu anak-anak saya dengan sering mengajak. Ini tidak bersikap kasar kepada anak-anak. sikap kasarnya apa nih? Apakah saya bisa membantu anak-anak saya dengan tidak bersikap kasar, dengan sering mengajak berbicara, dengan sering mengajak, ya. Kasarannya apa? dan bentak. Hanya membentak dan memarahi. 18. ST Agustus 23. Karena itu tidak pernah apa? Membantu kan? Jadi dari 4 ini, saya bisa membantu anak-anak saya dengan sering mengajak mereka berbicara, benar atau salah? Salah. Salah. Perhubungan kemarin itu benar. Tapi dalam hal ini, saya nggak bisa bantu anak-anak saya. Hanya karena sering berbicara. Kalau saya masih suka memarahi atau membentak anak saya. Oke, jadi kalau dibentak, membantu artinya apakah anak-anak itu bisa diperbaiki nggak? Mau dibantu, anaknya mau ditolong ini. Kamu kenapa tadi jatuh karena begini? Tapi kalau sudah dibentak pas lagi jatuh, anak itu kemungkinan besar justru nggak mau lagi main sepeda. Padahal dia belum bisa main sepeda. Misalnya jatuh karena main sepeda. Padahal yang perlu dilakukan adalah bantu dia tanpa perlu keluar kata-kata kasar atau membentak dia. Sehingga anak itu masih terus dengan encourage dari orang tuanya mau lagi coba belajar sepeda. Sekalipun harus luka. Tapi kalau pas luka langsung dibentak, nggak pernah lagi mereka sentuh sepeda itu kan. Sampai seumur hidup mereka kemungkinan. Oke. Sekarang kita mau lihat prinsip dari yang kita baca. Beberapa hal. Jadi apakah yang mau diperhatikan tadi masa bayi dan dewasa atau masa diantaranya? Masa diantaranya ya. Nih. Sekarang kita mau baca apa itu diantara. Oke. Ayat ini kita udah sering lewati. Lihatlah bahwa tangan Tuhan tidak
terlalu pendek untuk menyelamatkan. Juga telinganya tidak terlalu berat, sehingga dia tidak bisa mendengar. Tetapi kejahatan-kejahatanmu lah yang memisahkan antara kamu dengan Tuhanmu dan dosa-dosamu yang telah have hid his face, yang telah membuat dia menyembunyikan wajahnya kepadamu dan dia tidak mau dengar. Oke, pertanyaannya, permasalahannya itu tangan Tuhan atau telinga Tuhan? Tidak kedua-duanya. Oke, permasalahannya adalah kamu, kita ini. Kurang lengkap. Apa permasalahannya itu? Your iniquities. Jadi kalau mau dibikin, ini your, ini kita bikin between, ini kita bikin tangan dan telinga Bapak ya. Jadi apakah antara saya dengan telinga dan tangan Bapak ada between, ada space, ada jarak? Dan yang buat jarak bukan karena saya. Jadi nggak bisa saya dipersalahkan. Atau dalam konteks tadi, bayi Halo? Enggak dapat. Oh, sekarang Bapak mau dipersalahkan. Oh, sudah. Apakah bayi pun mau dipersalahkan? Sama seperti kita di dalam konteks ayat ini. Enggak. Apanya yang salah? Ini Between. apa yang buat ada between ini? Itu yang mau dicari tahu. Itulah yang penyebab masalahnya. Dan ternyata di ayat ini, between itu adalah bukan kamunya, tapi kejahatan dari kamu. Itu yang membuat jaraknya. Atau dari tadi, kutipan tentang Aha, bukan masa bayinya dan bukan masa pria dewasanya. Tapi masa di antara bayi dan masa di antara pria dewasa yang nggak pernah diperhatikan. Itulah penyebab kejahatannya, kalau kita mau bilang. Oke. Tidak diperhatikan. Sebagaimana seharusnya. Dari sini, yang mau kita bereskan apa berarti? Between. Gimana between ini apa? Menjadi Nggak pemisah. Nggak ada. Gimana pemisah ini nggak ada? Karena selama pemisah ini masih ada, seolah-olah, coba lihat ya, seolah-olah kita lihat tangan Tuhan berat, tangan Tuhan terlalu pendek, telinga Tuhan terlalu berat. Atau kayaknya udah nggak bisa dirubah lagi, mereka udah terlalu dewasa. Ya udahlah, begitulah. Kayak nggak ada harapan lagi. Apakah itu yang dituai selalu dan selalu terlambat? Ya kan? Bukan di situ lah fokus kita. Nah, di antara di sini, apa yang sudah dikerjakan sehingga membentuk pria dan wanita dewasa yang seperti apa saat mereka mau masuk rumah tangga masing-masing kan? Oke. Jadi kita mau bereskan between kan?
Kita bereskan between. Kita mau cari tahu hubungan between dengan pelajaran kita selama daily Bible study ya. Nyonya White sangat dibebani dengan pergerakan-pergerakan yang sekarang dalam progres, dalam kemajuan untuk mendesak peribadatan hari Minggu. Jadi ini Nyonya White lagi ngomong dalam kondisi sekarang. Dan sekarang kita bisa bilang apa? Kalau dalam atas tadi ini ya, now, atau masa bayi. Kemudian kita baca berikutnya. Dibilang banyak yang bersantai-santai, yang seolah-olah mereka tertidur. Tertidurnya kapan? Kita lihat. Mereka berkata, jika nubuatan telah mengatakan bahwa akan didesak peribadatan hari Minggu, perbaktian hari Minggu, undang-undang itu akan pasti dilakukan. Dan dengan konklusi ini, mereka duduk dengan tenang, mengekspektasi atau menunggu datangnya peristiwa itu, peristiwa pemaksaan itu dengan tenang di tempat duduk. Menghibur diri mereka dengan berpikir bahwa Tuhan akan melindungi umat-umatnya di saat hal itu datang. Oke. Kita lihat. Jadi di antara now sekarang ada pergerakan, dan di masa di ujung ada apa? Di masa di ujung ada akan apa? Akan ada apa di sini? Sandelo. Ya, Sandelo. Dan orang-orang yang berada di saat ini dan di antara Sandelo yang belum terjadi ada between, dan mereka punya between sikapnya apa? Kalem, santai. Dan calm. Santai. Dari OIS. Ya, semua. Menghibur diri mereka, Tuhan pasti jaga di saat Sandelo. Ini masalah berat gak ini? Berat. Apakah kita bisa lihat sekarang between ini penting nggak? Perlu dibereskan nggak ini? Sangat perlu. Ya, perlu. Apa permasalahan kita? Sandelonya, masa sekarangnya, saat ada program gerakan, atau masa di antaranya yang kita mau kerjakan itu apa? Itu masalahnya. Jadi, apakah orang yang takut akan di masa depan, karena di saat sebelumnya, di antara jarak ini, dia duduk santai. Atau dia nggak mengerjakan usaha yang seharusnya dibuat untuk di masa depan nanti. Sama seperti anak-anak tadi. Nggak buat usaha yang seharusnya dibuat di antara masa bayi dengan masa pria dewasa. Sehingga nanti pas udah dewasa dibilang, nanti juga apa? Mereka mengerti. Dengan santai lagi ngomongnya orang tua. Ya sekarang belum ngerti. Janganlah terlalu ditekan-tekan. Ada saatnya. Apakah ini konsep orang Advent lihat ini?
Akhirnya dari rumah tangga begitu ngomong-ngomongnya, dari masalah dosa ngomongnya begitu, oh nanti kita ketemu Bapak kok. Between ini nggak diperhatikan. Dosa ini nggak diperhatikan. Tangan Tuhan masih menopang kita, telinga dia masih dengar, oh kita ke gereja. Kemudian masa keluarga. Ya anak nggak usah terlalu inilah. Nanti juga ngerti. Sampai akhirnya pas di Sandelo, sikapnya sama nggak? Sama, tak berubah. Jadi masa di antara itu nggak buat apa-apa. Dengan harapan di masa depan ada perubahan. Yang nyawa tekankan adalah masa di antara bayi dengan masa pria dewasa. Apa yang orang tua buat di situ? Oke. Apa solusinya membereskan between di antara itu? Supaya nggak tertidur. Jadi apakah dari konsep itu orang tua kelihatannya santai, menghibur diri, seolah tertidur saat anak-anak di masa riskannya harus diperhatikan? Atau harus dilihat dosa-dosa apa yang menghalangi saya dengan Bapa? Jadi pengen ketemu Bapa, pengen ketemu Tuhan Yesus, tapi between di antaranya tanggapannya santai, dengan duduk, dengan menghibur diri. Oh Tuhan sudah ampuni dosa saya. Dengan harapan saya pasti ketemu dengan Bapa, dengan anaknya. Nggak pernah terjadi ya. Kita baca. But God will not save us tetapi Tuhan tidak pernah menyelamatkan kita kalau kita tidak membuat usaha kepada pekerjaan yang telah ditetapkan kepada kita. Kita harus ditemukan setia dalam menjaga pos-pos terluar, menjadi seorang tentara yang selalu berjaga-jaga. Jangan sampai setan memperoleh keuntungan akan pekerjaan kita dan kita bisa terhindar dari pekerjaan kita. Jadi kita nggak lakukan kan? Jawabannya apa? We should diligently study the Word of God and pray in faith that God will restrain the powers of darkness. Jadi kalau dibilang di sini harus belajar firman Tuhan dan harus berdoa dengan iman, itu semua harusnya dilakukan kapan, Itin? Di between. Jadi dalam kasus ini, solusinya belajar firman Tuhan dan berdoa dengan iman. Belajar firman. Jika merawat bayi, di antara bayi sampai dia dewasa, disitulah harus banyak berdoa dan juga belajar dengan Tuhan. Dan juga untuk masa sekarang, between sekarang, ini kita lagi belajar di antara ini. Kita belum di Sandelo. Kita lagi di antara Sandelo dengan masa dulu kita tahu ada Sandelo. Sekarang lah di masa between ini, kita belajar dan berdoa dengan iman. Di between dan Sandelo. Kita gagal di between, jangan ada harapkan apapun. Jangan ada harapkan apapun. Hari ini adalah penentu untuk di masa depan. Oke, jadi apakah kalau dari konsep ini, segala sesuatu yang prinsip, segala sesuatu yang ada between antara saya dengan perbuatan baik atau Tuhan atau sesama atau konsep ini keluarga, itu harus dibereskan atau diselesaikan. Karena apa yang terjadi di between, itulah yang menentukan apa yang terjadi di depan.
Oke. Jadi apakah banyak orang satu dengan yang lain, oh saya nggak ada between. Tapi ternyata enggak. Oke. Dan itu nggak pernah mau dibereskan dan kemudian diselesaikan. Jadi apakah itu benar-benar keseharian manusia nggak, Lihat? Iya. Jadi between ini nggak mau dicari tahu, nggak mau dibereskan betweennya. Padahal between inilah yang menentukan di depan nanti. Oke, between ini. Jarak sekarang yang kita hidup ini, inilah yang menentukan. Oke. Baru penekanan dari kutipan tadi kan tentang bahwa ibu-ibu harus menciptakan suatu suasana yang cerah ya. Oke, suasana cerah ini adalah, coba kita baca ini, kita baca lagi di atas. Itu prinsip dari between ya. Kita menekankan bahwa between itu harus diisi untuk membereskan persoalan. Paragraf. Win, sebentar Win. Halo Win. Ya, Win. Di bawah no, sebentar Win. Naik dikit Win. Naik dikit. Mau di screen. Oh, bukan. Naik, bukan turun. Naik. Ke atas, Win. Kebalikan Win. Lagi. Oh, sudah itu ya? Cuman itu. Naik lagi. Yang prinsip itu loh. Prinsip. Saya minta prinsip. Oh iya, ini. Ya, naik dikit. Sudah, dah. Makasih. Jadi prinsipnya harus nggak ada, dan kalaupun ada, bukan diisi dengan hal-hal yang ini. Jadi orang banyak gak bersantai di antara between. Itu aja dulu. Karena belum terjadi, santai. Jarak inilah, space kosong ini, di time no longer ini, di masa menunggu ini, di masa tearing time kan, banyak gadis bodoh tertidur. Itulah between-nya. Tapi gadis-gadis bodoh santai. Nanti kalau ada ini lagi, kita maju lagi, kita jalan lagi lah. Kalau ada tangga. Dan nggak ada buat apa-apa di antara between. Tuhan datang ke dunia ini untuk bereskan between ini. Apakah orang tua harus bereskan between ini sebelum anak-anak mereka berkeluarga sendiri? Lupa. Oke. Between ini, jarak sekarang ini. Jangan nanti pas dituai, baru ini ya. Coba kita baca. Tadi apa yang kita fokus? Oh iya. Ini. Oke. Ini ya, mereka, aku kok cut, baru kita taruh di sini. Mereka harus dijaga dalam suasana yang cerah di bawah bimbingan ibu. Berhati-hatilah agar Anda tidak bersikap kasar kepada anak-anak Anda, baik dalam hal berbicara dan tabiat. Dibutuhkan penurutan dan jangan biarkan diri Anda berbicara sembarangan dengan anak-anak Anda. Karena kelakuan Anda dan kata-kata Anda adalah buku pelajaran mereka. Ini yang nyawet tekankan ya. Suasana cerah kan. Ini dari Adventist Home at least. Dia punya apa? Subjudul itu. Oke, jadi kita mau bahas suasana cerah ya. Jadi suasana cerah ini dari kata-kata ini dia sebab atau akibat ini? Akibat. Apa sebabnya itu? Mantap ini. Dia punya sebab karena DP ibu nendak marah dan bentak. Tidak bersikap kasar ya, Idin? Ya, tidak bersikap kasar. Dalam berbicara
maupun dalam tabiat atau dalam kelakuannya. Betul. Iya. Dan karena itu dibuat, suasana di rumah apa? Cerah. Cerah. Karena itu dibuat kan? Karena tidak bersikap kasar. Coba ya, kira-kira ini cuma reason. Ini kita bayang-bayangkan. Karena semalam kita juga ini take care orang punya ini. Kita baru reason. Coba ya. Jadi pas malam-malam kita reason dan kita mulai kedinginan. Kita mulai kedinginan kemarin. Semalam. Baru di tengah-tengah kedinginan, misalnya bilanglah kita di tengah hutan, dingin sekali. Baru mulai ada suasana matahari pagi. Ada yang bisa bayar nggak itu? Lagi tengah-tengah dingin, bilang kita udah mau menggigil ya, udah mau ini. Tiba-tiba matahari muncul, matahari pagi dan mulai hangat tubuh kita. Yang sepanjang malam kita berusaha panasin api tapi mati terus karena kabut datang terus. Dan kita mulai kedinginan, baru matahari pagi muncul. Seberapa berharga ini suasana cerahnya? Kalau dalam kondisi begitu. Sangat berharga. Kalau nggak ada suasana cerah, dalam kondisi dingin, di tengah hutan tadi, banyak nggak orang akhirnya meninggal? Karena nggak ada yang bisa menghangatkan mereka lagi. Betul kan? Karena terlambat cerahnya. Karena matahari paginya telat Tuhan bikin. Sementara sudah sangat kedinginan di dalam hutan. Di dalam keluarga. Kalau sudah terlalu lama dibiasakan sikap dingin atau kekasaran, membuat hati dingin. Hati anak-anak menjadi dingin. Kemudian nggak pernah tahu kesalahannya adalah karena berbicara dan tabiat yang suka marah-marah. Matahari yang cerah nggak pernah anak-anak lihat di tengah-tengah hutan yang gelap. Akhirnya anak-anak harus dari konsep tadi di hutan harus meninggal dalam kondisi menggigil kedinginan karena nggak pernah muncul matahari pagi yang menghangatkan mereka. Apakah orang tua secara nggak sadar buat itu dalam kehidupannya? Betul sekali. Begitu tuh. Jangan berbicara sembarangan dengan anak-anak Anda. Ini juga yang membuat suasana tidak cerah. Oke? Ini juga prinsip. Kita tekankan lagi prinsip. Prinsipnya adalah apa? Kelakuan Anda dan kata-kata Anda adalah apa? Buku pelajaran anak-anak. Oke. Jadi, kalau kita bilang lah ya, kita sudah mulai sering makan makanan keras, kita selalu bilang buku pelajaran kita apa? Runubuat dan Alkitab. Atau paling kurang, bukan paling kurang sih, yang sejajar dengan itu, buku pelajaran juga apa? Alam. Country living. Tapi, ada buku pelajaran lain yang kita perlu tahu. Buku pelajaran anak-anak adalah apa? Bukan Alkitab dalam konteks ini. Bukan buat dalam konteks ini. Buku pelajarannya bukan buku cerita Alkitab yang ada gambar Tuhan Yesus dan ada gambar dikasih makan 5.000 orang yang bisa menarik mereka. Buku pelajarannya bukan handphone yang terkoneksi dengan internet sehingga mereka bisa nonton film. Entah film Alkitab pun. Bukan itu buku pelajaran mereka. Bukan juga buku pelajarannya adalah mainan anak-anak yang bisa melatih pikiran mereka jadi cerdas. Buku anak-anak adalah sesuatu yang nggak perlu dibeli kan, Om? Perlu nggak dibeli buku pelajarannya ini? Nggak ada yang perlu dibeli di sana. Perkataan dan perbuatan. Inilah buku yang nggak usah dibeli sama orang tua. Bukunya gratis. Tapi karena gratis,
Jadi nggak dihargai. Tidak dihargai. Apakah karena Tuhan Yesus gratis seolah-olah darahnya? Sekarang orang dengan membabi buta terus melanggar dalam dosa sekalipun sudah mau mati. Ngerokok udah sampai batuknya berdarah tetap isap rokok. Sudah stroke tetap makan daging karena gratis kelihatannya. Buku pelajarannya nggak usah dibeli, nggak usah cari dimanapun. Inilah yang anak-anak pelajarin. Jadi buku pelajarannya dari umur berapa? Dari umur bayi sampai mereka udah mau siap menikah. Jadi apakah kira-kira pas di umur mulai ya 20, 26, 25, 26 terus ke atas, anak-anak sudah mulai lihat buku pelajaran dalam hal yang berbeda, yang dalam kelas berbeda kan? Sudah mulai lihat gimana dalam hal berumah tangga, apa yang dipelajarin. Dan kalau dalam rumah tangga, anak-anak juga lihat hal yang kurang bagus. Dan orang tua nggak sadar itu ya yang dilihat anak-anak. Treatment yang sama dibuat nanti ke istri dan suami mereka. Dan ke anak-anak mereka. Oke, prinsip. Satu lagi tadi prinsip bahwa tadi ya, kita satu ayat saja ini. Menekankan tadi yang tentang di dalam hutan. Tentang sunny atmosphere ya. Atmosphere. Sorry. Boleh Om Stan baca, Om Stan? Genesis 15 ayat 12. Dan ketika matahari mulai terbenam dan tidur dalam, kita terjatuh di dalam tidur dalam, gelap, a deep sleep upon Abraham. Jadi Abraham tertidur pulas dan melihat ada satu horror of great darkness, kegelapan yang sangat mencekam jatuh kepada dia. Oke, kalau tadi dengan kata sleep, apa yang kita ingat tadi? Kenapa? Dengan kata sleep tadi, apa yang kita ingat? Baru kita bahas sleep. Sleep itu yang terjadi di antaranya itu, atau gimana? Atau ibu-ibu yang tidak perhatian, agak kasar terhadap anak-anak. Between pria dewasa, apa ujung ya? Ujung aja. Between bayi pria dewasa, kemudian saya dengan apa? Tuhan dengan tangan dan telinga Tuhan. Satu lagi, ini yang kita mau tekankan tadi kan. Ini juga ini. Antara sekarang dengan apa? Sandelo. Tadi kan itu dibilang kan? Dengan Sandelo. Di antara sekarang dengan Sandelo, orang-orang. Oke. Jadi ini kita mau ambil coba konsep dari sini aja ya. Bukan ceritanya. Jadi apakah orang-orang tertidur atau Abraham di saat matahari terbenam? Dan memang begitu.
Atau dalam hal rumah tangga, karena sun was going down ini penyebabnya apa? Kata-kata kasar kan tadi. Kasar dalam tabiat, dalam kata-kata dan tabiat. Itu yang membuat matahari terbenam di rumah tangga. Dan tadi kita tekankan, kalau matahari terbenam dan gelap sepanjang malam kedinginan, dan nggak pernah sadar itu penyebab matahari terbenam dan matahari pagi nggak pernah ditunggu-tunggu sama anak-anak, padahal kita sebagai manusia aja butuh matahari pagi, dan nggak pernah muncul tuh matahari pagi, anak-anak harus mati dalam kedinginan. Dan setelah gelap, great horror of great darkness fell upon him. Apakah ini midnight cry? Apakah anak-anak karena treatment kita nggak siap close probation? Karena sikap di antara between kita. Sikap di antara yang kita nggak pernah kerjakan. Jadi saudara, apakah dalam rumah tangga bisa terjadi kegelapan yang sangat pekat ini? Great darkness. Dan mengerikan. Jadi dalam gelap, tapi kita nggak tahu di dalam gelap sedang terjadi pembunuhan mungkin. Sedang ada rencana jahat. Sama kayak Sandelo. Di dalam kegelapan kan, underhand kan Om Sen. Ada secret maneuver yang nggak bisa dilihat. Tapi seharusnya bisa dilihat kalau between ini kita tahu mau bikin apa. Di antara, di masa di antara ini. Bukan nanti pas di ujung, pas great darkness sudah tiba. Oke, ini pelajaran buat saya juga. Ini penting sekali. Jadi kita menekankan prinsip-prinsip di sini, biarlah kita bertumbuh dalam pengertian akan firman Tuhan, dan juga bertumbuh dalam iman akan firman Tuhan itu yang telah kita mengerti. Karena dengan kita makan makanan yang sehat, seharusnya pikiran kita seperti Daniel. Seharusnya nggak ada lagi itu yang namanya, apa itu? Kenapa? Gimana? Bisa diulangi? Jadi kita harus berjuang di masa between ini, mengerti dengan jelas apa yang Tuhan bilang. Karena kalau enggak, firman Tuhan yang adalah terang malah jadi gelap buat kita kan. Jadi itu kan yang kita pelajari kan, bagaimana bisa defend hari Sabat sebagai hari yang benar. Oke. Itu renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan selalu ya. Puji Tuhan. Terima kasih, Win. Terima kasih, Alvin. Terima kasih, Alwin. Terima kasih banyak, Win. Terima kasih, Win. Mantap. Terima kasih, Win. Win ini yang Terima kasih, Thank you, Alvin. Win.